Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fillah, dimana saja berada, terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini kita masih diberi kesempatan untuk bersua kembali. Kita tidak pernah tahu siapa yang dipandang dekat oleh Allah karena keikhlasankah atau ketulusan hatikah dalam menghamba dan melakukan amal soleh. Dan sebaliknya, kita berhati-hati pada perangkap syaitan yang membuat semua amal kebaikan kita menjadi gugur. Hanya karena prasangka jelek. Apalagi sampai ucapan-ucapan buruk. Hasud, iri, dan menebar kebencian. Oleh karena itu, semakin kita banyak belajar agama, membuat kita semakin bercermin dan memperbaiki diri, sehingga semakin dekat dengan Allah, akan semakin takut berbuat dosa. Sahabat, adanya tafakkur itu akan mendapatkan kesempurnaan ilmu dan mensucikan hati, disertai juga pikiran semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjenguk orang yang sedang sakit parah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menghiburnya dan membesarkan hati orang yang sakit tersebut. Kemudian beliau berkata, semoga penyakitmu ini bisa menjadi penawar dosa-dosamu. Orang yang sakit parah itu sudah berumur sangat tua, sangat lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan keluhan orang tua tersebut. Mendengar keluhan orang tua itu tentang mungkin saatnya meninggal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, kalau demikian anggapanmu, maka itulah yang akan terjadi. Sungguh indah apa yang dikatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang ridha, maka keridhaan itu untuknya.
barang siapa mengeluh, maka keluhan itu akan menjadi miliknya. Jadi ini dapat kita simpulkan bahwa jika kita memikirkan bahagia, maka kita akan bahagia. Jika kita berpikir sedih, maka kita menjadi sedih. Jika kita berpikiran gagal, maka kita akan menjadi gagal. Jika kita berpikiran sakit, maka kita pun menjadi sakit. Ini semua karena apa? Karena Allah mengikuti persangkaan hambanya. Maka dari itu selalulah berpikiran positif. Termasuk di tengah keadaan saat ini yang kita rasakan. Jangan biarkan pikiran negatif membelenggu kehidupan kita. Jadi tetaplah semangat dan tidak menyerah. Khususnya bagi yang tertimpa sakit dan keadaan yang dirasakannya. Dan sebagai manusia, tugas kita kepada Allah yaitu berdoa dan berikhtiar sebaik-baiknya. Selanjutnya Allah lah yang menentukan sahabat di mana saja berada. Ibnu Sina, salah seorang tokoh muslim, berkata, kegelisahan adalah separuh penyakit. Kata Ibnu Sina, kegelisahan adalah separuh penyakit. Ketenangan adalah separuh dari kesembuhan. Dan kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Itulah romantika hidup. Kadang suka, kadang duka. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala melarang dalam kehidupan hanya bergumul dengan kesedihan terus, kedukaan terus. Tidaklah termasuk manusia terpuji orang yang selalu berduka terus-menerus. Karena manusia beriman justru berlapang dada. Berlapang dada dan dapat mengatasi segala rintangan. Dan akan tetap berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menerima hidup sebagai kenyataan yang dihadapi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Janganlah kalian bersikap lemah ataupun bersedih hati, padahal kalian justru umat yang tinggi. Sekiranya kalian benar-benar beriman.
Al-Quran surah Ali Imran ayat 139. Demikian apa yang disampaikan dengan tema berpikiran positif. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.